Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelas 10 Perbankan 3. Saya akan menjelaskan mapel etika profesi tentang keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Dasar hukum kesehatan kerja yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 8. Peraturan Menteri yang kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Yang ketiga, Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan negara, kesehatan tenaga kerja dalam menyelenggarakan keselamatan kerja. Keempat, Permenaker Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang kelima, Permenaker Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang keenam, Permenaker Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan daftar Jamsostek. Ketujuh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosa dan pelapor penyakit akibat kerja. Nomor 8, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1979 tentang pengadaan Komdit dan ruang makan. 2. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah keadaan sosial, jiwa, dan raga pekerja yang nyaman dan sejahtera yang memungkinkan setiap pekerja bekerja secara produktif tanpa membahayakan diri sendiri. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja juga meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, tujuan kesehatan kerja dan keselamatan kerja antara lain adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran. Kedua, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Ketiga, memberi kesempatan dan menyelamatkan diri pada waktu ada kejadian yang berbahaya. Keempat, memberikan pertolongan pada kecelakaan dan perlindungan diri pada para pekerja. Kelima, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. Keenam, memperoleh penanganan yang cukup dan sesuai. Ketujuh, menyelenggarakan suhu udara yang baik dan menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Kedelapan, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 9. Memperoleh keserasian tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja. 10. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan sampai penyimpanan barang. 11. Mencegah aliran listrik yang berbahaya. 12. Menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan. 3. Perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perlindungan tenaga kerja ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dengan tujuan menggunakan pekerjaan menganyam dan mengembangkan kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Yang kedua, perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang ketiga, perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarga, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Keempat adalah jaminan sosial tenaga kerja.
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Adapun sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan peluang akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jenis jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 18 meliputi: pertama, jaminan kesehatan, yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau ansuran dibayar oleh pemerintah. Kedua, jaminan kecelakaan kerja, yaitu manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Kecelakaan kerjanya adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang dari perjalanan rumah ke kantor. Yang ketiga, ada jaminan hari tua, yaitu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Keempat, ada jaminan pensiun, yaitu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Yang kelima, ada jaminan kematian, yaitu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.